Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Hadirin jamaah al-ma'adin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala karena ridhonya lah, karena izinnya lah kita alhamdulillah dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan. Kali ini dengan Ramadan 1441 Hijriah. Satu momen yang sangat-sangat berharga untuk kita mendapatkan ridho Allah, mendapatkan ampunannya. Hadirin ibu dan bapak sekalian, tentu saja ibadah saum pada tahun ini pelaksanaannya dirasakan lebih berat. Karena memang kita melaksanakan ibadah saum di tengah-tengah sedang mewabahnya virus corona. Dan sudah jelas telah menelan banyak korban jiwa raga saudara-saudara kita. Ibu dan bapak sekalian, oleh sebab itu adalah sesuatu yang manusiawi kalau kita diliputi rasa was-was, diliputi rasa kecemasan, bahkan dibayang-bayang kematian, takut dan lain sebagainya adalah sesuatu yang wajar. Nah, oleh sebab itu maka muncul satu pertanyaan, akankah hari esok kita masih diberikan kesempatan untuk melihat terbitnya sang mentari di ufuk timur dan terbenamnya sang mentari di ufuk barat, kemudian kita masih menghirup udara segar? Wallahu a'lam, tidak ada yang tahu. Hadirin ibu dan bapak, kematian itu memang bukan untuk ditakuti, tetapi kematian untuk dipersiapkan. Itu teorinya seperti itu. Tetapi dalam kenyataannya tidak semudah menyampaikan atau mengucapkannya. Ternyata tidak ada satupun orang yang tidak takut dengan kematian. Dari mulai presiden sampai rakyat jelata, semua takut mati. Sedikit saja kita sakit pergi ke dokter. Karena apa? Karena kita takut kematian. Hadirin ibu dan bapak sekalian, karena kematian itu ketika datang itu tidak akan menunggu kita sampai harus tua terlebih dahulu. Kematian itu tidak menunggu kita harus sakit terlebih dahulu. Karena kematian tidak bergantung kepada tempat, waktu, usia, dan juga sakit. Ya, tidak perlu sakit terlebih dahulu. Ibu dan bapak sekalian, kalau kita nanti mati, kita itu nanti mati itu akan dibungkus oleh kain kafan. Tidak bisa kita membawa bekal apapun. Hanya selebar kain kafan yang menemani kita, membungkus kita. Padahal di dalam Al-Quran dikatakan dalam surat Al-Baqarah 197, "Watajawadu fa'ina khairu zadi taqwa." Bawalah bekal kata Allah, dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Oleh sebab itu maka wattaquni ya ulil albab. Maka bertakwalah wahai orang-orang yang punya akal sehat. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak punya akal sehat? Orang yang tidak punya akal sehat tidak diserukan untuk bertakwa. Siapa orang yang tidak berakal sehat? Orang yang tidak berakal sehat itu adalah orang yang mabuk. Mabuk karena judi, mabuk karena alkohol, karena narkoba dan lain sebagainya. Tetapi hadirin ibu dan bapak sekalian, ada 3 perkara yang paling merugikan, yang paling berbahaya. Yaitu orang yang mabuk karena 3 perkara. Bukan hanya merugikan dirinya sendiri, tetapi juga merugikan rakyat banyak, orang banyak, bahkan bangsa, bahkan negara. 3 perkara itu, yang pertama adalah orang yang mabuk karena harta. Orang yang mabuk karena harta, dia akan kehilangan akal sehatnya, melakukan dengan segala cara untuk meraih harta sebanyak mungkin. Tidak peduli halal maupun haram. Kemudian apalagi ibu dan bapak sekalian? Yang kedua adalah orang yang mabuk karena tahta.
Demi mendapatkan kursi jabatan akan dikorbankan bawahan, teman, bahkan atasannya sendiri, rakyat, tidak peduli. Menimbulkan korban pada rakyat, tidak peduli. Yang penting dia mendapatkan kursi jabatan. Maka tidak heran kalau sudah duduk di kursi jabatan itu, dia akan lupa untuk berdiri. Hadirin ibu dan bapak sekalian, yang terakhir, orang yang mabuk atau kehilangan akalnya itu adalah orang yang mabuk karena wanita. Tidak peduli wanita seperti apa di lokalisasi, kotor, bersih, berpenyakit, tidak peduli. Yang penting cantik dan seksi. Naudzubillah min dzalik. Ibu dan bapak sekalian, lalu bagaimana? Kalau yang namanya sudah kematian itu sudah datang, ya, dimanapun kita berada, dimanapun kita tinggal, ya, kematian itu pasti menemui kita. Aina takunu yudrikumul maut. Jadi kematian itu dimanapun kita berada, dia akan menghampiri, dia akan menemui kita. Walau kuntum fi buruji musayyadah. Kendati pun kita berada di benteng yang tinggi dan kokoh. Hadirin ibu dan bapak sekalian. Oleh sebab itu maka lalu bagaimana kita menyikapi kondisi seperti sekarang ini, di mana kita sedang saum, padahal kita juga dibayang-bayangi dengan corona, ya, yang cukup sangat mengkhawatirkan. Kita laksanakan saja apa yang diperintahkan, apa yang diserukan oleh para alim ulama. Yaitu apa? Raihlah sebanyak mungkin keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kunci, salah satu beberapa kunci untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, yang pertama adalah tingkatkan kedermawanan kita untuk bersedekah. Kemudian yang berikutnya adalah kita tingkatkan rasa sabar kita untuk menghadapi kondisi seperti sekarang. Nah, hadirin ibu dan bapak sekalian, paling tepatlah di bulan ini, di bulan suci Ramadan. Kalau kita mendengar, kalau kita melihat, kalau kita mengupas tentang satu teori yang disampaikan oleh Abraham Maslow tentang kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia yang pertama di ranking oleh dia, bahwa yang pertama, urutan pertama itu adalah kebutuhan tentang biologis. Kebutuhan biologis itu adalah makan, minum, kemudian juga hubungan suami istri. Ya. Nah, kemudian kebutuhan berikutnya mendapatkan rasa aman, kemudian dicintai dan seterusnya. Ibu dan bapak sekalian, ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai muslim, dalam 1 tahun yang terdiri dari 12 bulan, disisihkan oleh Allah tidak tanggung-tanggung 1 bulan penuh kita melaksanakan ibadah saum. Yang diuji, yang dilatih apa? Kebutuhan nomor 1, yaitu kebutuhan biologis. Kita tidak boleh makan, kita tidak boleh minum, kita tidak boleh melakukan hubungan suami istri siang hari walaupun itu halal dan bersih. Hadirin ibu dan bapak sekalian, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mencapai derajat la'alakum tattaqun. Ya, dengan saum kita akan tumbuh tentang kesadaran kita. Betapa pentingnya saudara-saudara kita menahan lapar orang-orang yang kekurangan makan. Solidaritas kita, menumbuhkan solidaritas kita, kedermawanan kita untuk berbagi. Ya, karena tujuan daripada saum itu adalah la'alakum tattaqun, mencapai derajat yang takwa. Ya. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ya. Jadi bersegeralah kepada ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Uiddat lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang senantiasa menyisihkan alladzina yunfikuna fi sarai wad dharai wal kajiminal ghaid wal afi aninnas Allahu yuhibbul muhsinin, yaitu orang yang senantiasa menyisihkan sebagian rezekinya untuk berbagi kepada orang lain, ya,
baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit seperti sekarang. Sekarang sedang sempit. Karena apa? Wabah corona ini bukan hanya mengancam jiwa raga, tetapi juga melumpuhkan perekonomian bangsa. Hadirin ibu begitu banyak orang yang tidak paham. Ya, dalam keadaan sempit, tapi walaupun dalam keadaan sempit, orang yang bertakwa selalu ingin menyisihkan, selalu sadar untuk menyisihkan, membagikan rezekinya. Karena apa? Sesungguhnya di antara rezeki yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala adalah hak orang lain. Wa bi amalihim haqqul lisaili wal mahrum. Ada hak orang lain, ada hak orang miskin. Baik orang miskin yang meminta maupun orang miskin yang tidak meminta. Kemudian apa? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut. Wahai orang-orang, bagikanlah atau berinfaklah kepada orang lain, ya, diberikan, ditugaskan kepada kita semua. Ya. Kata Allah, sebelum di antara kalian, di antara kita ini datang kematian. Itu kata Allah. Sebagian dari rezeki itu harus diinfakkan. Kemudian bagaimana selanjutnya? Fayaqula ya Rabbi laula ahartani ila ajalin qaribin fa'asadaq. Ya Allah, jika Engkau berkenan barang sejenak saja, barang sesaat saja untuk menangguhkan kematianku, maka aku fa'asadaq, aku akan bersedekah. Untuk apa? Wa aku minas sholihin, sehingga aku menjadi orang-orang yang soleh. Itulah kalau kita sudah dekat kematian, itulah sudah saat-saat mau dicabut oleh Allah. Ibu dan bapak sekalian, begitu juga orang yang mati, mereka ingin kembali ke dunia untuk bersedekah. Itulah pentingnya kita bersedekah. Hadirin ibu dan bapak sekalian, padahal bagaimanapun kita berharap, padahal ada satu ketentuan dari Allah sudah dikatakan di dalam Al-Quran, wala yu'akhirullah nafsan ija ajaluha wallahu khabirum bima ta'malu. Ya. Hadirin ibu dan bapak sekalian, Allah tidak akan menangguhkan, sekali-kali Allah tidak akan menangguhkan kematian kita kalau ajal kita itu sudah datang. Jadi kalau kita sudah datang kematian, Allah tidak akan tangguhkan. Ya. Walaupun kita berharap. Nah, ibu dan bapak sekalian, dan Allah Maha teliti atas segala perbuatan yang kita lakukan. Ibu dan bapak sekalian, itulah yang dapat kami sampaikan, yang dapat saya sampaikan. Semoga Ramadan ini menjadi sebagai alat untuk mengkalibrasi diri kita kembali kepada fitrahnya sebagai manusia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu yang terakhir, satu kata-kata mutiara yang sangat penting, yang sangat indah dan mungkin ada maknanya yang bermanfaat untuk kita adalah ketika engkau lahir, engkau menangis, sementara orang-orang di sekeliling kita menyambut bahagia, tertawa lega atas kedatangan, atas kelahiran. Tetapi ketika kita meninggalkan dunia yang fana ini, jangan sampai sama. Jangan sampai sama engkau tetap menangis, bahkan menjerit-jerit, menahan betapa pedihnya, betapa sakitnya sang malakal maut. Sementara orang-orang tertawa bahagia lega atas kepergian kita. Naudzubillahi min dzalik. Bagaimana tidak? Kita tidak pernah berbagi rezeki, kita tidak pernah berbagi sesuatu yang baik kepada orang lain. Kita ada orang pemarah, kita tidak pernah memaafkan kesalahan orang lain. Padahal orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang senantiasa bisa menahan amarahnya, bisa memaafkan kesalahan orang lain. Nah, lalu bagaimana ibu dan bapak sekalian? Sebaiknya, maka sebaiknya adalah ketika kita meninggalkan dunia yang fana ini, maka husnul khotimah, giliran kita yang tersenyum, sementara orang-orang di sekeliling kita menangis sedih, bahkan mungkin hujan air mata di seluruh pelosok negeri. Itulah mungkin salah satu tanda-tanda orang yang bertakwa.
hadirin ibu dan bapak sekalian, mudah-mudahan kita di bulan suci Ramadan ini diberikan kekuatan untuk melaksanakannya sebagaimana yang kita harapkan. Dan akhirul kata billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.